Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan firasat luar biasa yang dia dapatkan tentang kamu, bikin dia hilang kendali. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar sehingga hilang kendali di saat dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini tentang dirimu. Baiklah, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan ya dengan soalan ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini tentang dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini tentang dirimu, sehingga membuatkan dia berdebar-debar dan hilang kendali. Siapakah dia? Okey guys, kartu pertama ini adalah star ya. Sebentar teman-teman ya, saya perlu menutupi gambar ini ya. Kerana gambar ini tidak dibenarkan di YouTube teman-teman ya. Bagi menghormati permintaan YouTube ya, saya terpaksa menutupi gambar ini ya. Nah, ini kartu pertama yang hadir, The Star. Orangnya orang yang cukup terkemuka, orang yang cukup terkenal. Saya merasakan orang ini dikenali oleh banyak orang ya. Dia mungkin seorang yang berreputasi ataupun berkedudukan. Orang ini bukan calang-calang orang biasa dan dia sering mendapatkan perhatian daripada orang banyak. Orangnya cukup popular, digemari ya, atau diminati oleh banyak orang. Saya juga menangkap energinya yang bersinar-sinar sehingga dia diminati oleh ramai lawan jenis yang lain. Orang yang mudah mendapatkan perhatian dan dia juga seorang yang sangat menyukai ya ketika diberikan perhatian itu. Orang ini orang yang seperti kamu dapat membezakan dia dengan orang lain. Dia cukup unik, mempunyai pribadi yang cukup istimewa ya. Saya merasakan orang ini mempunyai pribadi yang bersinar-sinar, pandai mengambil hati kamu dan pandai mengambil hati orang banyak. Orangnya cukup popular teman-teman. Nah, beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin juga merupakan seorang selebriti ya, seorang artis, pelakon, penyanyi, seseorang yang mungkin sering berada di atas panggung. Seperti itu ya, bintang yang bersinar-sinar. Tetapi entah mengapa dengan kehadiran kartu ini teman-teman ya, saya juga merasakan dari segi perasaan, dia sangat mengandalkan kamu. Dia seperti ingin meraih kasih sayang kamu, ingin mendapatkan perhatian kamu, dan juga ingin mendapatkan simpati kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Dengan kehadiran The Star ini juga menunjukkan orang ini ya teman-teman ya, mungkin sedang healing, sedang menyembuhkan kelukaan di hati, menyembuhkan situasi hubungan kalian dan sebagainya, lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Wow, di sini ada Ace of Cup. Orang ini penuh dengan kasih sayang teman-teman. Orang yang mudah bersimpati dengan orang lain, sangat menyayangi kamu, mempunyai perasaan yang cukup memahami kamu dan sangat mencintai kamu. Bersebelahan dengan The Star, seseorang yang masih mengharap akan terwujudnya sebuah harapan untuk kalian di sini. Seseorang yang mendoakan agar kesempatan itu diberikan. Seseorang yang mendoakan bahawa jalan itu akan terbuka untuk kalian. Sehinggalah detik ini, sewaktu pembacaan ini dilakukan, dia masih mempunyai perasaan yang sama, perasaan yang meledak-ledak untuk kamu. Orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang. Orangnya cukup sensitif teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini yang sangat menyukai ya kanak-kanak. Di dalam perjalanan hidupnya teman-teman, mungkin juga detik ini ya,
Dia seperti sedang hancur. Apa yang sedang dia rasakan detik ini adalah sebuah kehilangan. Nah, ini juga mungkin sebahagian daripada firasatnya. Sesuatu yang terjadi dengan cepat, sesuatu yang terjadi dengan secara tiba-tiba, sehingga benar-benar membuatkan dia kaget, terkejut akan perubahan ini. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, ya, mungkin sering mengalami kegagalan dalam perhubungan. Mungkin seseorang yang pernah gagal dalam pernikahan, ya, hubungan yang jatuh bangun, sering ditinggalkan, sering dikecewakan. Ada beberapa di antara dia yang masih lagi single ataupun memang seorang jomblo yang tidak pernah bernikah. Sering mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mungkin juga detik ini, teman-teman, ya, saya merasakan dia seolah-olah merasakan perasaannya kandas terhadap kamu. Dia merasakan seolah-olah tidak dapat banyak yang dia lakukan lagi kerana sudah ada ataupun sudah terlihat perubahan dari sikap kamu kepadanya. Dia merasakan seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya. Energi seseorang yang sedang berada dalam keterpurukan, seseorang yang benar-benar merasakan seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk dirinya ke kamu. Seperti itu, ya. Dan ini berlaku secara tiba-tiba, berlaku secara mendadak. Kita lihat lagi di sini, ya. Siapakah orang ini? Orangnya kelelahan, teman-teman. Orangnya perlukan tenaga, ya, untuk berehat. Nah, sudah terlihat dengan jelas, ya, daripada kartu yang pertama ini, orang yang sedang healing. Saya menangkap energinya sedang dalam kelelahan, memikirkan cara, merenungkan kamu. Nah, ketika dia berehat, memikirkan cara, merenungkan kamu, detik inilah, ya, dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini. Semakin berehat, semakin merenung, semakin meledak-ledak, berdebar-debar jantungnya. Terlihat dengan jelas, teman-teman, ini bukan kata-kata saya, bersebelahan dengan the tower. Just imagine, you guys, jumping off this building. Jikalau kamu perlu lompat keluar, ya, daripada bangunan ini. Sudah pasti, ya, bersebelahan dengan Four of Swords, seseorang yang ingin berehat. Ini pasti membuatkan jantungnya berdebar-debar, walaupun dia sedang dalam posisi berehat, memikirkan kamu, memikirkan hubungan ini, dan seolah-olah menghadapi, ya, mengalami kesukaran untuk menerima hakikat bahawa ada perubahan di hubungan kalian. Sesuatu yang dia tidak sangka, sesuatu yang tidak dia duga, sesuatu yang sukar untuk dirinya proses. Dia sukar untuk memproses ini. Apatah lagi, ya, jika ada perasaan yang meyakinkan dia yang dia bakalan kehilangan kamu. Seperti itu, ya. Orangnya dalam kelelahan, ada energi berputus asa, tidak siap untuk kehilangan kamu, dan sedang memikirkan cara. Sedang berada dalam sisi keterpurukan ini membuatkan dia benar-benar hilang semangat, ya. Lebih banyak merehatkan diri, merehatkan minda, merehatkan badan, dan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Energi kalian di sini, ya, terlihat seperti walaupun masih berharap, tetapi tidak ada pergerakan. Seseorang yang pasif, sedang dingin, mungkin orang ini sedang mendiamkan kamu. Kita lihat lagi di sini, teman-teman, King of Wands. Teman-teman, dia sedar, ya, untuk menjalankan hubungan ini, ya, perlu ada aksi dari dia. Dia perlu beraksi, melakukan sesuatu. Jikalau tidak, hubungan ini tidak akan kemana-mana. Saya tidak tahu, teman-teman, tetapi beberapa di antara kamu, ya, sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang sudah ada pasangan, ataupun dia seorang yang ramai peminatnya, ramai lawan jenis yang lain yang cukup tertarik dengan dirinya, tetapi dia sedang dalam posisi tidak melayan, ya, tidak melayan orang lain, dan dia tahu untuk melanjutkan hubungan ini, dia perlu bertindak. Jikalau dia tidak bertindak, teman-teman, ya, tidak akan ada kemajuan di hubungan kalian. Dan dia sedar, aksi itu diperlukan dari pihaknya. Saya menangkap seseorang yang begitu sibuk dengan perniagaan, perusahaannya, begitu sibuk dengan kerjanya, dan begitu sibuk dengan family-nya, jikalau dia seorang family man atau family woman. Saya menangkap seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu, sesuatu yang tidak dia duga. Dia tidak menyangka, ya, perasaan ini semakin menguat, dan ini seperti membuatkan dia terpaksa menarik diri untuk berfikir. Nah, apatah lagi, teman-teman, ya, jikalau dia sedang berada di posisi yang tidak mengizinkan. Orang yang menata masa depan, ingin melakukan sesuatu, tetapi untuk dia bertindak, dia akan memikirkan risiko itu. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Selain daripada ciri-ciri ini, dia seorang yang cukup bertanggungjawab. Seseorang yang cukup rajin, seorang pemberi,
penuh dengan welas asih, seseorang yang akan mendahulukan kamu. Orang ini penuh dengan kasih sayang ya, dan jikalau diberikan tanggungjawab itu akan dilaksanakan dengan baik. Orang ini sibuk dengan pekerjaan, kerja. Itu yang diutamakan. Saya juga menangkap energi seseorang yang sangat mementingkan kamu di hatinya. Nah, beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, sangat rapat dengan seorang sosok wanita tua, sama ada ibunya, makcik atau kakaknya. Tetapi yang pasti teman-teman, saya tidak tahu ya. Saya juga menangkap energi seseorang yang sangat mengandalkan emosinya sendiri. Orang yang cukup mandiri, tidak menggantungkan emosi keperluannya kepada orang lain. Tetapi jauh di dalam hatinya, walaupun dia seorang yang cukup ego di sini ya, digandingkannya dua kartu ini, King of Wands and Queen of Pentacles, seorang yang keras kepala dan cukup ego. Tetapi walaupun begitu, jauh di dalam hatinya, dia sangat memerlukan kamu, sangat mencintai kamu, sesuatu yang tidak akan dia tunjukkan. Kita lihat lagi teman-teman ya, firasat apakah yang dia dapatkan sehingga menyebabkan dia berdebar-debar sehingga hilang kendali, lose control. Kita akan lihat di sini ya, firasat luar biasa apakah yang dia dapatkan sehingga dia hilang kendali and start to lose control. Wow, the lovers. Perasaan yang berbelah bagi teman-teman. Untuk melepaskan kamu sakit, untuk bersama dengan kamu juga sakit. Ini sebuah pilihan sebenarnya. Tetapi dia tidak dapat menafikan bahawa perasaan bahagia itu, perasaan yang nyaman yang dia kecapi itu hanya dengan kamu ya. Dia merasakan agak sukar ya untuk tidak include you in his life or in her life ya. Dia sukar untuk menyingkirkan kamu dari hidupnya. Kartu lovers ini seolah-olah ya memberikan saya gambaran ya, seseorang yang terpaksa memilih. Nah, kalian ditemukan oleh takdir. Takdir menemukan kalian ya. Tetapi dia seperti merasakan ada sesuatu, ada orang lain di antara kalian. Walaupun di sini jelas terlihat banyak persamaan, banyak keserasian, tetapi dia merasakan seolah-olah kalian ini dipisahkan oleh something, oleh sesuatu. Dan dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa bahawa walaupun ada kendalanya, walaupun ada sesuatu di antara kalian, tetapi takdir sering menemukan kalian kembali, sering terkoneksi. Energi yang sukar diputuskan. Di antara kalian di sini ada angel, teman-teman, seorang malaikat yang sentiasa merapatkan hubungan kalian, mengkoneksikan kalian berdua. Firasat yang luar biasa ini sukar disingkirkan. Nah, apatah lagi jikalau ada campur tangan dari universe yang sukar untuk dia elak, untuk dia singkirkan. Nah, firasat yang luar biasa ini juga mengingatkan dirinya bahawa kamu adalah bahagian daripada hatinya. Seseorang yang tidak dapat dia singkirkan untuk selama-lamanya. Kamu sudah menjadi bahagian daripada si dia, cinta sejatinya. Orang ini seolah-olah ya sudah menganggap kamu sebagai isteri atau suaminya, walaupun mungkin di antara kalian di sini tidak memiliki ikatan sah. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya dari pihak kamu pula di sini. Ketika dia mendapatkan firasat yang luar biasa ini, sehingga hilang kendali, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Bagaimanakah pula energi kamu ke dia detik ini? Ketika dia mendapatkan firasat ini, bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini? Wow, teman-teman, di sini ya saya menangkap beberapa energi kamu yang walaupun cukup santai, cukup positif, ada yang masih mengharapkan kepada sebuah pencerahan, mengharapkan kepada sebuah solusi, mengharapkan kepada sebuah jalan keluar. Di sini teman-teman, jikalau ini adalah pasangan sah kamu ya, kalian juga memikirkan anak kalian. Jikalau ada kalian, mungkin kalian sharing anak bersama. Kalian memikirkan masa depan, memikirkan bagaimanakah ke depannya nanti. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang sharing anak di sini, ataupun jikalau kamu berdiri dengan seorang janda atau duda, atau ini mungkin di pihak kamu atau kedua-duanya, ada faktor anak. Memikirkan masa depan kalian, memikirkan masa depan anak. Sesuatu yang memberikan pencerahan, memberikan energi positif di hubungan kalian. Yang jelas di pihak kamu, ketika dia mendapatkan firasat yang luar biasa ini, ada yang masih mengharap.
Beberapa di antara kamu di sini ya seolah-olah merasakan ingin mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak dijelaskan dengan baik. Mungkin ya kamu perlu memberikan explanation kepada si dia. Sesuatu yang sedang tergantung dan tidak diberikan kesempatan itu untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Kamu sangat happy ya. Kamu sangat bahagia dan happy ketika memikirkan energinya. Seolah-olah harapan itu masih ada. Kamu cukup bersemangat sekali jikalau berbincang mengenai isu si dia. Dan kamu begitu positif dan percaya ke depannya nanti akan ada solusi, akan ada jalan yang terbuka. Kamu inginkan pencerahan, kamu inginkan penjelasan dari dia. Kamu inginkan pencerahan terhadap hubungan ini. Seperti itu ya, dan kamu cukup bersikap positif di sini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Wow, di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini ya, oleh kerana mungkin kamu masih tidak mendapatkan pencerahan terhadap hubungan ini ya, beberapa di antara kamu di sini bersikap untuk memutuskan ya, memutuskan koneksi ini dengan si dia. Kamu merasakan hubungan ini sudah lama berjalan, tetapi tidak ada kejelasan. Dan kamu seorang yang ingin menata masa depan, dan kamu tidak mahu berterusan seperti ini dengan si dia. Nah, jelas terlihat dari kartu ini ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin merupakan seorang janda atau duda, atau ini mungkin energi kedua-dua atau salah satu pihak ya, begitu. Okey guys, kita akan lihatkan firasat apakah lagi yang dia dapatkan tentang kamu detik ini. Firasat yang cukup luar biasa sehingga membuatkan dia hilang kendali. Selain daripada energi The Lovers ini teman-teman ya, yang membuatkan dia seperti merasakan sukar untuk menyingkirkan kamu dari hidupnya kerana kalian sentiasa terkoneksi. Ini cukup luar biasa. Walaupun dia mungkin ya berusaha untuk memasrahkan, mengikhlaskan, tetapi tetap merasakan energi ini ketarik dan ketarik lagi. Kita lihat lagi. Firasat apakah lagi yang dia dapatkan ataupun dapat dia rasakan tentang kamu sehingga membuatkan dia lose control, hilang kendali. Tidak dapat lagi mengendalikan hubungan ini ke depannya. Something seperti sesuatu yang di luar kawalan si dia. Nah, mengapakah hubungan ini ya menjadi seperti itu? Intense. Wow, ini benar-benar menjawab intensity teman-teman. Hubungan yang cukup intens. Nah, kamu lihat sendiri ya, kartu yang keluar ini ya. The intensity of a true soul connection includes great high and great lows. Nah, banyak jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Hubungan yang cukup ketara perbedaannya. Jikalau ada perbezaan yang wujud di antara hubungan kalian ini, this is something like opposite attract. Menurut saya ya, ini perbezaan yang cukup seksi, perbezaan yang cukup menarik kalian. Hubungan kalian di sini teman-teman, intens, dipenuhi dengan chemistry yang cukup kuat, ketertarikan yang luar biasa. Nah, kartu pertama ini ya, sudah menjelaskan ke tema readingan. Dan saya tarik kartu ini secara random. Firasat luar biasa yang dia dapatkan tentang kamu sehingga membuatkan dia hilang kendali. Of course teman-teman, jikalau hubungan ini terlalu intens, apa yang dirasakan ini begitu kuat, ini akan benar-benar ya membuatkan dia lose control. Kamu lihat gambar di sini ya, sehingga pecah cermin ini. Begitu kuat tarikan energi di antara kalian ya, sehingga dapat memecahkan ya. Menurut saya ya, cermin ini merupakan portal yang menghubungkan kamu dan dunia yang lain. Walaupun kalian di sini mungkin ada yang berjarak ya, mungkin ada yang LDR, berjarak jauh, ataupun saling diam-diaman tidak berkomunikasi, sedikit komunikasi, tetapi kerana intensity yang begitu menguat di antara kalian di sini ya, sudah dapat dirasakan melalui energi The Lovers ini. Ini cukup luar biasa. Walaupun dia ingin menepis energi ini, kamu kembali lagi. Ini dibantu oleh malaikat pelindung yang senantiasa menghubungkan ya energi kalian bersama. Cukup intens. Cukup intens sekali. Nah, kamu lihat. Temptation. Nah, siapa di sini yang tidak suka makan ice cream? Jarang sekali teman-teman ya, baik di usia muda maupun tua, pasti will not resist an ice cream. Sesuatu yang lazat seperti ini merupakan godaan teman-teman. Think carefully about the situation. Dia merenung, dia memikirkan segala ketertarikan yang dia miliki di hatinya untuk kamu.
ketertarikan yang luar biasa sehingga mewujudkan kehancuran ketika dia merasakan ada perbezaan di hubungan kalian. Nah, ini godaan teman-teman. Firasat yang luar biasa yang dia rasakan ini begitu intens sekali, begitu menggoda. Siapa yang tidak akan makan aiskrim ini jikalau diberikan? Kamu tahu teman-teman, saya ada masalah gigi sensitif. Sesensitif gigi saya sekalipun, saya pasti akan makan. Pasti akan mencari cara untuk memakan aiskrim ini. Nah, mungkin ya, not directly, menggunakan sudu, memegang aiskrim ini di tangan ya, dan akan mengambil sudu to scoop the ice cream. I'll find a way to eat it. Saya akan mencari cara, kerana ini merupakan godaan, dan siapa yang tidak suka makan aiskrim? Nah, kamu lihat teman-teman, bersebelahan dengan intens. Ini firasat luar biasa yang dia dapatkan. Ingin mendekap kamu, ingin memeluk kamu, ingin bertemu dengan kamu, ingin bersalaman dengan kamu, dan ingin bertatapan mata dengan kamu. Ini cukup memuaskan dia. Ini firasat luar biasa yang dia dapatkan, yang sering dia imajinasikan sehingga membuatkan dia hilang kendali. It's so hot. Ya, itu energi yang saya rasakan. Kepanasan itu, teman-teman, dapat kamu rasakan di dada kamu. Kerana energi di pihak kamu ini matahari yang cukup panas. Apatah lagi ada warna merah menyala ya, yang menunjukkan keinginan, hasrat ataupun keinginan yang berkobar-kobar. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu di sini memiliki hasrat yang luar biasa ya, di antara satu sama lain, tetapi dari tadi ya, saya menangkap kalian seperti terpaksa menahan. I don't know why. Kita lihat lagi ya. Wow, ketika kamu melihat ya, jam 11.11 di jam di clock ya, di jam rumah kamu atau di mana saja, mungkin ada jam digital seperti ini di mobil kamu ya. Ini petanda sebenarnya teman-teman. Petanda yang cukup signifikan. Is an important number for twin flames. Nah, ini menjelaskan ya, jikalau kalian di sini ada yang energy twin flames, it symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Wow, ini benar-benar mengkoneksikan. Ketika kamu melihatkan jam seperti ini, 11.11, ketika kamu memikirkan dia, dia sedang memikirkan kamu. Ketika kamu merasakan hasrat kepada dirinya, dia mendapatkan hasrat yang sama tentang diri kamu. Ini lebih ke arah twin flames ya. Sesuatu yang membara teman-teman. Sesuatu yang membakar dada dan hatinya sehingga dia hilang kendali. Saya menangkap energi orang ini ketika mendapatkan firasat ini ya, sudah cukup merindukan kamu. Segala kemarahan, salah faham itu diketepikan kerana memikirkannya di saat benar-benar memerlukan kamu. Surprise. Orang ini ketika mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini pelbagai energi. Dia memikirkan kembali segala pemberian hadiah dari pihak kamu dan ada keinginan untuk memberikan kamu kejutan. Sama ada berbentuk hadiah atau benar-benar ingin berikan kamu kejutan untuk menyemarakkan kembali hubungan kalian yang sudah lama stuck ini. You may be about to be surprised. Mendapatkan firasat ini teman-teman. Dia merasakan seolah-olah apakah kamu di sini sedang merencanakan sebuah kejutan untuk dirinya atau dia merencanakan sebuah kejutan untuk kamu. Berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini. Ketika kamu sering memberi, ini kini mulai seperti it's his turn to give you that surprise. Dia merasakan ini merupakan how to say this ya? Kini merupakan seperti dari pihak dia untuk memberikan kamu kejutan itu. Seperti itu ya, mungkin dia seperti bersemangat untuk menyemarakkan kembali hubungan kalian. Nah, bagaimanakah untuk menyemarakkan kembali hubungan ini? Dengan memberikan kamu kejutan atau sebuah hadiah. Ingin memberikan kamu kejutan, surprise seperti itu ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Berlandaskan firasat-firasat yang cukup luar biasa ini, wujud godaan di hatinya ya, yang membuatkan dia memikirkan kamu sehingga merencanakan kejutan ini. Wow, synchronicity. Sesuatu yang berlaku dengan begitu sinkron. Ini seperti apa yang saya barusan tadi sebut teman-teman ya. Something like when you thinking about him or you thinking about her, dia memikirkan kamu. Kalian ini seperti mirroring, melakukan perkara yang sama di waktu yang sama. Jelas terlihat daripada 11-11 ya, 11-11 angka ini tadi.
Sesuatu yang berlaku mengikuti rentak yang serupa. Berlaku dengan begitu selaras, begitu harmoni dan selaras. Saya menangkap energi kalian yang seperti detik kamu memikirkan dia, dia memikirkan kamu. Detik kamu merindukan dia, dia merindukan kamu. Kalian juga mungkin melakukan perkara yang sama di waktu yang sama. Mungkin ada banyak persamaan di sini ya. Jelas terlihat daripada kartu The Lovers ini. Ketika dia makan, kamu sedang makan. Ketika dia sedang napping, tidur, kamu sedang tidur. Taking a nap. Seperti itu teman-teman ya. Kalian ini seperti melakukan perkara yang sama pada waktu yang sama. Itu yang saya tangkap di sini ya. Cherish. Seseorang yang benar-benar menghargai kamu. Cherish your relationship. Ketika kalian sedang dalam posisi ini, mungkin berjauhan, ada hubungan yang sedang jedah ya, tidak berkomunikasi, tidak pasti, mungkin sedikit komunikasi, tidak bertemu. Ketika dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini, dia semakin menghargai kamu. Semakin mencintai kamu, semakin menghargai hubungan kalian. Universe. Dia juga merasakan ya, semesta berpihak kepadanya. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Segala-galanya berlaku seperti synchronicity ini. Universe seperti berpihak dengan kalian dan segala sesuatu itu berlaku ya dengan seperti benar-benar sinkron. Dengan seperti mengikuti harapan kalian, berlandaskan dengan harapan dan keinginan di hati kalian di sini. Walaupun ya, mungkin hubungan kalian ini sedang stuck, tidak banyak pergerakan, tidak ada yang beraksi, tetapi universe, semesta tetap memberikan sesuatu yang berjalan. Dari pihak kamu, dari pihak si dia. Sebenarnya teman-teman, jikalau kamu lihatkan ya, kartu dari pihak dia dan kamu. Ini kedua-dua kartu yang melihatkan sesuatu yang cukup positif. Positif sekali. Kartu Sun merupakan kartu yang paling positif di antara 78 keping kartu yang berada di sebuah tarot deck. Begitu positif. Seseorang yang merasakan keselarasan, keharmonisan dengan kamu. Very positive on both sides, teman-teman ya. Energi yang merindukan, energi yang memikirkan ke arah sesuatu yang benar-benar positif. Nah, ini menunjukkan apa? Berlandaskan semua ini teman-teman ya, intense temptation ya, godaan, waktu yang sering appear ya, 11-11, mungkin angka itu 4-4-4, 3-3-3 seperti itu ya, angka yang kamu sering terlihat, angka yang sama, berulang kali, surprise, kejutan, synchronicity. Ini menunjukkan ke arah apa? Seseorang yang benar-benar memikirkan kamu, berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini. Ketika kamu juga dapat merasakan ini, wujud sebuah harapan di hati kamu. Nah, ini energi yang semakin menguat. And it blow into a, it's not blow, it burst into a explosion ya. Seperti meletup, energi yang meletup. Seperti itu ya. Energi yang meletup, meledak-ledak dari kalian berdua. Berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini. Kedua-dua kalian merasakan ini. Ini yang membuatkan dia hilang kendali. Kerana bukan sahaja di pihaknya yang merasakan ini. Ketika dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini, kamu turut dapat merasakannya. Kehangatan, sun dari pihak kamu. Nah, universe teman-teman, semesta juga turut berada di pihak kalian. Nah, ini sangat membantu sebenarnya sehingga menjadi ya firasat yang cukup bergetar ya. Firasat yang cukup luar biasa ini. Kita akan lihatkan lagi teman-teman. Mengapakah firasat yang dia dapatkan ini ya benar-benar menyebabkan dia hilang kendali. Benar-benar membuatkan dia lose control. Selain daripada intensity ataupun chemistry yang cukup kuat, godaan yang cukup hebat, 11-11, kejutan, synchronicity dan cherish. Seseorang yang benar-benar menghargai kamu. Apakah lagi yang berlaku sehingga membuatkan dia hilang kendali? Kita akan lihat lagi di sini ya. Apakah yang benar-benar membuatkan dia lose control? Death. Kamu tahu kenapa dia hilang kendali, teman-teman? Orang ini putus harapan ketika dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini. Dia merasakan dia cukup terlambat. Cukup terlambat dalam mengejar kamu, cukup terlambat untuk repair, memperbaiki hubungan ini dan mungkin tidak akan diberikan kesempatannya lagi.
Dia jadi takut sendiri. Perasaan ini ya, perasaan yang lelah putus asa ini ya, semakin intens. Ketika mendapatkan firasat yang luar biasa ini, dia seperti meyakinkan dirinya yang dia tidak lagi diberikan peluang. It's the end. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia ya, bukan sahaja hilang kontrol sehingga ada yang jatuh sakit ya. Beberapa di antara dia di sini mungkin kondisi kesihatannya tidak begitu baik. Kerana jikalau saya lihatkan faktor umur ya, sama ada dia sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Ada yang begitu kesepian ya sehingga jatuh sakit. Dia begitu kaget akan perubahan ini dan dia begitu meyakinkan dirinya bahawa dia mungkin tidak akan diberikan peluang itu lagi. Mungkin dia sudah terlambat. Dia merasakan perasaan yang negatif ini begitu intens di dadanya. Nah, ketika berfikiran begitu negatif seperti ini, teman-teman ya, ini membuatkan dia hilang kendali, lose control. Walaupun di pihak kamu cukup mengharapkan, ingin memberikan kesempatan, ingin penjelasan, kamu cukup positif di sini. Tetapi dia di sini seperti diberikan pilihan. Kamu faham penjelasan saya ya? Nah, di sini teman-teman, the devil. Wow, ini energi kemelekatan teman-teman ya. Maaf, saya juga perlu menutup kartu ini ya. Banyak gambar yang tidak berpakaian ya. Original tarot memang seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, demi menghormati ya permintaan YouTube ya, I think it's a good idea ya, tidak menampilkan gambar-gambar yang seperti ini ya. Okay guys, kartu the devil, firasat yang luar biasa sehingga dia hilang kendali, sudah dijelaskan ya daripada kartu the devil ini sendiri. Seseorang yang semakin tergoda dengan kamu, sukar melepaskan dirinya dengan kamu. Dan of course teman-teman, dengan hadirnya kartu the devil ini, jelas memperlihatkan seseorang yang lose control. Sukar untuk mengontrol dirinya. Dia terlalu tertarik dengan kamu, terlalu tergoda dengan kamu, dan mengalami kesukaran untuk melepaskan kamu. Energi ini semakin kuat. Bersebelahan dengan the death ini teman-teman ya, dia merasakan dia benar-benar so obsessed with you, tetapi seperti hilang sebuah harapan ya. Tidak akan diberikan sebuah how to say this ya, kesempatan. Itu yang dia rasakan di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya, energi ini melekat terus dengan kamu. Dan dia sukar untuk melupakan kamu, sukar untuk move on. Beberapa di antara kalian di sini ya, mungkin hubungan yang cukup toksik. Kerana orang ini seperti ingin memperbaharui hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, seseorang yang begitu tulus mencintai kamu. Ketika hadirnya ketulusan cinta ini daripada hatinya, energi yang cukup melekat, dia sukar untuk move on. Dia cuba, berkali-kali dia cuba, tetapi dia kandas. Berkali-kali dia cuba melupakan kamu, dia berkali-kali ingin fokus ke arah pekerjaannya, kerjanya, tetapi balik-balik memikirkan kamu kerana bersebelahan dengan the devil. Ada energi yang menarik lagi dan lagi. Nah, ini membuatkan dia benar-benar lose control. Jauh di dalam hatinya teman-teman, dia ingin memperbaiki kondisi keuangannya untuk memberikan kamu sebuah kejutan. Kedepannya nanti ya, walaupun pergerakan daripada orang ini begitu lambat, tetapi it's slow but sure. Dia pasti hadir. Dia pasti hadir. Orang ini teman-teman yang akan soon ya memberikan kamu kabar. Sesuatu yang membuatkan dia hilang kendali adalah perasaan yang berkobar-kobar dalam hatinya. Walaupun kelihatan pasif dan dingin, kelihatan pergerakan yang begitu perlahan, tetapi dia cukup bersemangat untuk mengabari kamu. Orang ini masih ada api-api cinta di dalam dirinya. Masih ingin mengabari kamu, masih ingin mengejar kamu, dan ingin pastikan yang dia tidak terlambat. Dalam waktu dekat ini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin mengabari kamu. Jikalau kamu tidak bertindak untuk berkomunikasi atau mengabari atau bertemu, dia akan lakukan sesuatu. This person will do something. Kerana detik ini teman-teman, berlandaskan energi ini ya, dia susah hati. Kerana dia dapat merasakan ya, kamu tidak lagi memberikan dia keutamaan itu. Kamu tidak lagi mengutamakan dia. Detik ini apa yang membuatkan dia hilang kendali? Kerana dia terlalu memfokuskan ke arah negatif, ke arah kekecewaan di masa lalu, dibawa-bawa sehinggalah detik ini. Disama-samakan dengan kegagalan di detik ini. Ketika dia sering begini teman-teman ya, ketika dia sering memikirkan kegagalan di masa lalu disamakan dengan kegagalan di detik ini
Ini yang membuatkan dia seperti benar-benar bersikap negatif. Ketika seseorang bersikap negatif, tidak memandang ke arah sesuatu yang positif, ini akan membuatkan dia lose every control. Dia tidak dapat berfikir dengan baik, apatah lagi untuk mengawal perasaannya. Ini yang membuatkan dia hilang kendali. Sesuatu di sini terlihat dengan jelas yang ingin dia berikan, yang ingin dia sampaikan kepada kamu, tetapi kandas. Ketika dia meledak-ledak, ya, energy level the devil untuk memberikan kamu sesuatu, tetapi tidak diizinkan. Kesempatan itu tidak diberikan, maka dia merasakan dia kandas. Apa yang membuatkan dia hilang kendali? Kerana ini sesuatu yang benar-benar ingin dia wujudkan, tetapi dia gagal. Ketika dia gagal, dia frustasi dan dia sering-seringan memikir ke arah yang negatif. Dia gagal untuk melihat di belakangnya masih ada kesempatan itu. Kesempatan yang ingin kamu berikan. Sesuatu yang kamu benar-benar inginkan di sini adalah untuk mewujudkan harapan itu, dia perlu memberikan dirinya peluang itu. Tetapi apa yang menghampakan kamu ketika kamu membuka pintu, dia tidak mewujudkan harapan itu kepada dirinya sendiri. Dia tidak merebut peluang yang ada. Ketika kamu mungkin memberi signal, memberi sedikit harapan, dia gagal melihatkan harapan itu. Dia gagal melihatkan bahawa kamu ingin dia bangkit lagi dan wujudkan kesempatan itu. Tetapi dia gagal merealisasikannya. I don't know how to jelaskan ini, teman-teman, ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk really interpret apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya harap kamu dapat menangkap. Kamu sebenarnya masih mengharap. Beberapa di antara kamu sebenarnya ada yang memberikan ruang, ada yang memberikan kesempatan. Tetapi si dia ini mungkin terlalu peka merenung ke arah yang negatif, sehingga dia gagal untuk merealisasikan kesempatan yang kamu berikan. Kerana dia sering-seringan merenung kepada sesuatu yang negatif. Maka ini yang membuatkan hubungan kalian stuck, hancur. Dia merasakan yang dia gagal berlandaskan kegagalan di masa lalu yang masih dibawa-bawa sehinggalah detik ini. Nah, jikalau dibawa-bawa seperti ini, teman-teman, of course, dia akan gagal. Kita lihat lagi, ya, apa yang membuatkan dia hilang kendali. Saya menangkap dari tadi, ya, ada sesuatu yang ingin dia berikan. Ada sesuatu yang ingin dia realisasikan. Tetapi dia kurang yakin dengan dirinya sendiri. Orang ini benar-benar insecure, takut, tidak pasti, perlu diyakinkan. Kerana dia terlalu banyak kali dikecewakan. Maka dia ingin majukan langkah juga, teman-teman, ya. Seperti perlu dipush. Jikalau kamu tidak push, dia tidak akan melangkah. Nah, begitu energinya. Nah, kamu lihat sendiri. Seseorang yang lelah, kepenatan, kelelahan, putus asa, mati cara, ya, seperti whatever. Tidak ada harapan lagi. Menurut si dia sudah tidak ada cara. Dia lelah, dia kepenatan, kelelahannya, penuh dengan kekhawatiran, tidak bersikap positif. Dan dia merasakannya jikalau kamu sudah mematikan komunikasi, ini sudah berakhir. Dia tidak akan diberikan peluang lagi. Kesakitan 10 pedang yang menusuk belakangnya ini membuatkan dia benar-benar lose control. Hilang kendali. Hilang kendali bagaimanakah untuk mengendalikan emosinya, bagaimanakah untuk mengendalikan pikirannya. Nah, ketika ini dua-dua gagal, tell me, bagaimanakah dia harus mengatur langkahnya yang seterusnya? Orang ini perlu diyakinkan lagi. Maka kamu perlu berkomunikasi. Kamu perlu meyakinkan dia jikalau kamu benar-benar inginkan hubungan ini. Tetapi jikalau kalian merasakan orang ini tidak memberikan sebarang keberuntungan, hanya memanfaatkan kamu, let it be. Nah, begitu, ya, kerana ini pembacaan umum. Tetapi yang pasti, ya, saya merasakan dia ingin melakukan sesuatu, tetapi kerana lose control, hilang kendali ini, apatah lagi merasakan hubungan ini sudah berakhir, kamu mengakhiri segala komunikasi dengan dirinya, mungkin ada yang diblokir, dia patah harapan. Ketika dia patah harapan begini, ya, dia merasakan kehilangan kamu seolah-olah kehilangan dunianya. Dia tidak mahu lagi hal-hal yang lain. Dia hanya mahukan kamu. Ketika dia hilang kendali seperti ini, teman-teman, yang lebih menyedihkan, dia hilang pegangan dan kendali terhadap kehidupan sehariannya. Nah, ini efek, ya, ataupun kesan yang ditinggalkan. It's really affecting this person.
Ketika emosinya gagal, segala-galanya kandas. Kerana emosi bagi si dia ini penting. Orang ini peka, orang yang cukup sensitif. Orang yang pakai hati. Orang yang benar-benar pakai hati. Ketika emosinya gagal, terus mati akal di sini. Emosi itu penting. Menjadi sumber kepada si dia. Jikalau emosi itu gagal, dia hilang kontrol kepada segala-galanya. Mati akal, mati cara, and everything. Nah, ini yang membuatkan dia benar-benar hilang kendali ketika dia merasakan kamu mungkin sudah nekat untuk mengakhiri hubungan ini. Dia dapat menyedari ada energi positif dari pihak kamu yang ingin move on tanpa si dia. Dia sedar kamu mulai mendapat kekuatan itu untuk maju ke depan tanpa dirinya. Kamu semakin berhasil, semakin positif, semakin berjaya. But how can you do that without him, without her? Kamu tidak lagi seperti include dia tidak lagi menjadi sebahagian daripada hidup kamu. Nah, ini yang dia rasakan. Bottom of the deck, teman-teman, dia sangat memerlukan kamu. Dia tidak boleh hidup tanpa kamu. Tidak ada orang yang boleh menggantikan posisi kamu. Kartu ini hadir 2 kali. Queen of Pentacles. Saya tidak tahu, teman-teman, di sini juga kartu di tengah ini energi Aries di tengah-tengah. Sama ada dia seorang Aries, kamu seorang Virgo, atau dia seorang Virgo, kamu seorang Aries. Dan tidak menepis energi Gemini juga kuat, Aquarius, Aries hadir berkali-kali, Leo dan Virgo. Saya tangkap di sini teman-teman yang paling kuat sekali lagi Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Virgo, Scorpio, Capricorn. Dan Gemini itu paling kuat dalam bacaan hari ini dan juga kehadiran zodiak yang lain, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio hadir ketiga-tiganya. Kerana kita ada Ace of Cups di sini. Tetapi yang paling kuat sudah saya sebutkan tadi. Dia sangat memerlukan kamu. Dia hilang kendali tanpa kamu di hidupnya. Nah, teman-teman, dengan kehadiran Queen of Pentacles ini perlu saya terapkan. Orang ini mengandalkan kamu. Kamu adalah seperti... Okey, begini teman-teman. Kamu tahu dalam sebuah kenderaan and mobil in a car, yang mengendalikan kenderaan itu adalah the steering wheel. Okay? So, tanpa steering wheel itu, kita tidak akan mampu mengarahkan ke mana ke arah tuju kenderaan atau mobil itu. Right? So, di sini, kamu adalah steering wheel itu. Tanpa kamu di dalam hidupnya, mengapakah dia hilang arah? Kerana dia hilang arah tujunya. Kerana dalam mobil itu tidak ada steering wheelnya. Kamu merupakan steering wheel itu. Dia sangat mengandalkan akal kamu, kepintaran kamu, cara kamu organize, menguruskan hidupnya, cara kamu membantu, cara kamu memenuhi keperluan asasnya. Kamu adalah steering wheel itu. Tanpa kamu, tidak ada steering wheel dalam mobil. So how do you drive the car? Kamu tidak boleh memandu sebuah kenderaan tanpa steering wheel. Dan tanpa steering wheel itu, kemanakah arah tuju kenderaan itu? Kamu merupakan steering wheel dalam hidupnya. Tanpa kamu, lose control. Kereta juga tidak boleh dipandu tanpa steering wheel. Ini penjelasan saya, teman-teman. You are that important. Kamu kepentingan yang paling asas bagi dia. Selama ini orang ini sudah seperti kamu yang mengatur hidupnya. Kamu yang provide segala-galanya. Kamu yang organize hidupnya. Kamu yang memenuhi segala kebutuhannya. Kasih sayang, support dari segi emosi, bantuan seharian dan segala-gala itu kamu yang berikan. Tanpa kamu, dia hilang control because you are the steering wheel. Kamu faham maksud saya Ini kepentingan kamu dalam hidupnya. Tanpa kamu, dia tidak mahu lagi meneruskan hidup ini. Ketika mendapatkan firasat yang luar biasa ini. Nah, kartu tengah ini menjelaskan segala-galanya. Dia kandas. Dia hancur tanpa kamu. Inilah betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Ketika mendapatkan firasat yang luar biasa ini yang benar-benar membuatkan dia lose all control, hilang kendali, segala kendali yang ada. Kerana tanpa kamu, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Nah, lihat teman-teman betapa pentingnya kamu dalam hidupnya.
Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Apakah yang akan dia aksikan atau lakukan berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini? Apakah yang akan dia lakukan? Apakah yang akan dia aksikan? Jikalau dia sudah mendapatkan firasat yang luar biasa ini, knowing yang dia perlu melakukan sesuatu. Wow, di sini ada 2 kartu teman-teman. Saya terpaksa kembali shuffle ya. Too many cards that fall ya. Saya akan dengarkan intuisi. Jikalau satu yang terjatuh, saya akan ambil teman-teman ya. Kita shuffle kembali. Apakah yang akan dia aksikan? Tetapi yang terjatuh tadi ya, terlihat ada kartu coffin. Sesuatu yang meyakinkan dia hubungan kalian sudah berakhir. Firasat ini benar-benar membuatkan dia terkejut. Jikalau ini benar-benar is all over ya, maka ini benar-benar membuatkan dia hancur dan lose control. Dia takut kehilangan kamu sebenarnya. Dan coffin tadi menunjukkan seseorang yang sudah merasakan ya kehilangan. Kita lihatkan, apakah aksi ke depannya untuk hubungan ini? Sesuatu yang akan dia lakukan berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini. Apakah sebuah aksi yang akan dia lakukan ini dapat membantu dia ya untuk mengontrol kembali? Yes, ship. Hubungan ini masih akan tetap berjalan, sesuatu yang berproses, mungkin dimatikan sepihak ya, mungkin diputuskan sepihak, mungkin dari pihak kamu, dari pihak dia, tetapi dia akan pastikan hubungan ini akan berterusan. Wujud sebuah ketegasan daripada hatinya teman-teman untuk melakukan ini. Kamu tahu kenapa dia ingin lakukan ini secara tegas? Kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Dan pada waktu yang sama ketika hancur, dia merasakan kesepian. Sangat kesepian. Dan dia sangat tidak sukakan ya kesepian ini. Maka saya merasakan orang ini akan mencari kamu, mengabari kamu. Nah, teman-teman, hubungan ini akan semakin bertumbuh. Sekurang-kurangnya ya, ada koneksi spiritual di antara kalian. Di sini juga terlihat dengan jelas ada ikatan karma. Orang ini akan pastikan ke depannya nanti, hubungan ini akan disiram, pohon ini akan tumbuh kembali. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia akan pastikan walaupun kamu degil, dia akan tumbuhkan semula ya, seperti menyiram tumbuhan itu agar pohon itu tumbuh kembali. Kerana orang ini terikat dengan kuat dari segi spiritualnya dengan kamu. Perasaan dia kepada kamu juga sebenarnya semakin bertumbuh. Kerana orang ini sedar, teman-teman, kamu seperti keluarganya. Tanpa kamu sebenarnya ya, kesihatannya juga tidak begitu baik. Dia kesendirian, kesepian. Tetapi dengan kamu, segala-galanya membaik. Maka dia akan melakukan aksi berlandaskan ketegasan ini untuk datang mencari kamu. Dia akan pastikan pohon ini akan bertumbuh dengan baik. Dan pohon ini tidak akan mati. Seperti itu ya. Fox. Kamu lihat teman-teman, dia akan mencari cara. Mencari cara memanipulasi untuk mendapatkan kamu kembali. Dia akan bekerja keras ke arah itu. Dia akan cuba sedaya upaya untuk memenangkan semula hati kamu. Walaupun dia terpaksa berbohong sekalipun. Dia mungkin akan berbohong ya untuk mendapatkan kamu kembali. Janji yang penting hati kamu ini dimenangi lagi. Saya tidak tahu ya dengan kehadiran Fox ini ya, mungkin di hubungan kalian di sini ya, ada penglibatan orang ketiga. Nah, ini yang menjadi kendala ya di hubungan kalian. Kita lihat lagi di sini teman-teman. Disebabkan hilang kendali or lose control, apakah yang ingin dia utarakan ke kamu detik ini? Apakah yang sangat ingin dia utarakan ke kamu detik ini? Seseorang yang hilang kendali berlandaskan firasat yang cukup luar biasa ini. I'm shocked at your existence in my life. Ketika mengenali kamu, teman-teman, dia sangat kaget dengan kehadiran kamu dalam hidupnya. Ketika dia kaget dengan kehadiran kamu dalam hidupnya, dia juga akan pastikan dia tidak kehilangan kamu. I can't handle any more heartbreak. Dia sering dikecewakan. Sudah terlihat dia mungkin gagal dalam pernikahan. Seperti saya sebutkannya di awal pembacaan, Tower, teman-teman. Maka dia tidak mahu lagi hatinya terus-terusan disakiti. Dia tidak mahu lagi sering kandas dalam sebuah hubungan. Dia tidak dapat menerima lagi sebuah kegagalan. Seperti itu ya. Have you changed your mind about me? Dia menyadari kamu mungkin sudah merubah fikiran terhadap dirinya di sini. Dia dapat merasakan itu. I will never give up on you. Pohon ini akan semakin bertumbuh kerana dia tidak akan berputus asa ke atas kamu walaupun sudah ada energi itu. Lelah,
keputusasaan, tetapi itu tidak berarti dia akan berputus asa ke hubungan kalian. Please, don't forget me. Walaupun dia sedar kamu mungkin merasakan begitu marah ya, mungkin ada perasaan jelek terhadap dirinya, dia tidak mahu kamu melupakan dia. Jangan lupakan dia. Kita lihat lagi ya. Please forgive me. Dia ingin meminta maaf ya, ke atas segala-galanya yang lacking, kekurangan daripada pihak dia kepada kamu. Dia menyedari dia tidak banyak memberikan, tidak banyak memberikan hadiah, tidak banyak memberikan bantuan, tidak banyak memberikan perhatian. Kamu yang sering-seringan memberikan. Kamu adalah steering wheel itu yang memandu hidupnya ke arah kemajuan. Tanpa kamu, dia hilang steering wheel itu dan hilang kendali. Dia hilang segala-galanya. Dia menyedari itu, teman-teman ya. Saya menangkap energi kesepian, kesedihan dari orang ini. I'm ready. Dia sudah bersedia detik ini untuk perbaiki semua ini. Kamu tahu kenapa? Begitu nekat. Kerana dia takut kehilangan kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya beberapa initial yang akan hadir di dalam pembacaan kali ini. Di sini ada huruf H, hotel, ada huruf W, D, delta, V, Victor, U, uniform, K, kilo, X, X-ray, Q, Quebec, M, Mike, C, Charlie, T, Tango, I, India, dan terakhir sekali ada huruf Z, Zulu. Okey teman-teman, saya akan bacakan sekali lagi ya. H, W, D, V, U, K, X, Q, M, C, T, I, Z. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini. Saya sangat mendoakan ya kalian sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.